Yang paling kelihatan kentara adalah bagaimana orang ini membayar komitmen fee yang tidak jelas kemana uangnya dan menguap begitu saja dengan nominal yang jauh lebih besar dari rata-rata negara lain. Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, silakan klik tombol like. Jangan lupa untuk komen dan juga share videonya ya, teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang Bapak Anies Baswedan. Ada berita yang saya baca bahwa Bapak Anies Baswedan ini dipanggil oleh KPK terkait dengan Formula E. Dan besar keinginan saya agar orang ini cepat-cepat ditangkap. Kita mengetahui bagaimana Formula E ini merupakan sebuah perlombaan ajang mobil listrik yang tentunya menghabiskan banyak sekali anggaran. Pelaksanaannya sangat janggal dan rakyat merasa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini, teman-teman. Syarat kejanggalan. Banyak orang yang tidak puas dengan hal ini karena Formula E ajang mobil listrik tidak jelas itu membuat uang rakyat justru jadi habis dan tidak teralokasi dengan benar. Ya, Anies Baswedan yang merupakan orang yang paling bisa diminta pertanggungjawaban dari kejanggalan-kejanggalan bayaran yang membengkak itu. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang memeriksa Anies Baswedan dan saya sebenarnya masih pesimis akan hasil pemeriksaan ini, teman-teman. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa rekam jejak KPK yang setelah ditinggal oleh Antasari Ashar ini malah diisi oleh orang-orang seperti Novel Baswedan yang menurut pengamatan saya bahwa tidak punya integritas sama sekali. Ya, orang-orang KPK setelah Antasari Ashar ini dikriminalisasi pada eranya SBY dulu. Bahkan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi meskipun sudah diganti oleh Firly Bahuri. Beberapa kasus besar yang ditangani oleh KPK ini jalan di tempat. Dan sampai sekarang tidak pernah ada kelanjutannya lagi, teman-teman. Pelaporan terhadap Anies Baswedan pun itu juga jalan di tempat saat Novel Baswedan masih menjabat menjadi bos kecil di sana. Apa yang menjadi kinerja KPK ini? Saya melihat mulai ada bau-bau politik. Dan siapa yang ditangkap hanyalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi agar membuat nama Jokowi ini menjadi lebih tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Tapi saya secara pribadi merasa bahwa ada angin segar. Anies Baswedan ini diduga kuat melanggar hukum. Pertanyaan saya begini, teman-teman. Kenapa para buzzernya Anies Baswedan ini mulai kepanasan? Seperti cacing yang dikasih air panas dan menggeliat yang tidak jelas di Twitter. Ketika ada berita bahwa Anies Baswedan akan dipanggil KPK terkait dengan balapan yang tidak jelas itu.
mereka langsung membawa-bawa berita lama soal pimpinan KPK yang naik helikopter. Dan mereka ini langsung menuding bahwa pimpinan KPK ini mendapatkan fasilitas mewah saat datang ke sirkuit Mandalika, teman-teman. Ya, biasanya orang kalau panik itu otomatis suka sekali menyerang hal-hal yang sudah lama terjadi. Ya, cara mereka membela Anies Baswedan ini yang diduga kuat melanggar hukum dan bakalan ditangkap segera, justru membuat rakyat ini semakin curiga bahwa Anies Baswedan ini benar-benar punya masalah. Yang paling kelihatan kentara adalah bagaimana orang ini membayar komitmen fee yang tidak jelas kemana uangnya dan menguap begitu saja dengan nominal yang jauh lebih besar dari rata-rata negara lain. Ya, tidak heran kenapa mereka kayak membabi buta menyerang KPK. Pertanggung jawabnya pun tidak jelas. Dan sekarang Formula E sirkuitnya sudah hancur lebur berantakan seperti tong sampah di tengah Ancol. Besar sekali harapan saya agar orang ini segera ditangkap dan rakyat Indonesia bisa bergembira tumpengan sambil menunggu orang ini lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya, teman-teman. Apalagi sekarang dia dinobatkan sebagai bapak kesetaraan oleh gereja yang baru-baru dia kunjungi. Safari politiknya begitu mengerikan, teman-teman. Karena yang dimainkan adalah politik identitas yang bakalan merusak tenun kebangsaan. KPK jangan jadi pengecut. Sampai-sampai Anies Baswedan pun ditakuti. Janganlah kemakan sama kata-katanya. Karena kita tahu bahwa sudah banyak orang-orang penting di DKI Jakarta yang ditangkap. Dan saya menduga itu dijadikan kambing hitam saja oleh atasannya sendiri. Baik teman-teman, saya kira cukup di sini video saya. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semua yang masih tetap setia menonton channel ini.